Surya Paloh jatuh dan tertimpa tangga setelah Johnny G. Plate, kini terbitlah SYL. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan efek kejut yang luar biasa, di mana kabar dari Komisi Anti Korupsi ini sedikit mendebarkan seluruh akar rumput. Bidikan KPK kali ini tak lari jauh dari orang terdekatnya Surya Paloh atau Om Brewok, di mana setelah Johnny G. Plate terbitlah Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian Republik Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat di warung kopi hingga tongkrongan mahasiswa, di mana dirinya dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber Jawa Pos pada 14 Juni, Syahrul Yassin Limpo alias SYL ini diduga bersama anak buahnya berinisial KSD yang menjadi Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sekarang, yang juga saat ini menjabat sebagai Direktur Alat Pertanian, melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatan mereka berdua, mereka disangkakan telah melanggar beberapa pasal, di antaranya pasal 12E dan atau pasal 12B nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU JO pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, untuk perkara korupsi yang dituduhkan Syahrul Yassin Limpo dan anak buahnya ini disangkakan melakukan pemerasan, gratifikasi sampai pencucian uang. Waduh, apes betul Surya Paloh ini. Sebab anak buahnya Johnny G. Plate belum selesai di Kejaksaan Agung, malah muncul Syahrul Yassin Limpo lagi. Padahal Surya Paloh sedang berkoar-koar melakukan upaya pra-peradilan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate ini. Apakah Surya Paloh alias Om Brewok ini akan melakukan hal yang sama lagi dengan mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo juga? Kalau dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini, Surya Paloh mengambil langkah yang sama, maka Partai Nasdem akan menjadi partai pembela tersangka korupsi paling konsisten di Indonesia, bahkan di dunia. Semenjak mendukung Anies Baswedan, nasib buruk menimpa Partai Nasional Demokrat, bahkan sampai ke lahan bisnis Om Brewok pun diduga mengalami penurunan yang luar biasa. Om Brewok tentunya tidurnya akan tidak nyenyak, bahkan kalaupun tidur pasti mimpi buruk dong ya. Lah bagaimana tidak, Partai Nasional Demokrat yang Om Brewok nahkodai selama ini membanggakan slogan tanpa mahar, malah ditampar oleh perbuatan oknum beberapa hari yang lalu itu. Meminta mahar mengakibatkan 120.000 kadernya mengatakan sikap untuk mundur dari Partai Nasional Demokrat. Sudah jatuh, ketimpa tangga lagi. Belum lagi persoalan elektabilitas dari Anies Baswedan anjlok, bahkan mengalami penurunan drastis. Apalagi soal Anies Baswedan yang warawiri ke daerah hanya difasilitasi oleh Partai Nasdem saja. Di sisi lain PKS dan Demokrat pura-pura lupa, pura-pura nggak mendengar. Mungkin PKS dan Demokrat lagi krisis dana ya, sampai Om Brewok lebih banyak menyumbangkan dana bagi Anies Baswedan untuk melakukan aktivitas omong kosongnya di berbagai daerah. Gimana Om Brewok, sehat kan hari ini? Terjadi di Kementerian Pertanian loh ya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diisukan bakal jadi tersangka sebagai hasil dari proses penyelidikan kasus tersebut. Isunya sendiri sudah sangat santer ya, karena diberitakan di berbagai daerah, walaupun sifatnya masih disebut sebagai bakal. Jadi belum sama sekali ada pernyataan resmi dari KPK tentang status sebagai tersangka. Saya bicara apa adanya yang ada di berita loh ya, nggak dikurangin atau dilebih-lebihkan. Saklek, sesuai dengan liputan berita di media yang bisa dicek. Korupsi itu sebuah tindakan kejahatan ya. Saya kira di semua partai politik ada aja kadernya yang kena kasus korupsi. Namanya juga manusia. Ketika ada kesempatan, kalau nggak kuat iman ya tergoda dan berbuat korup. Tinggal bagaimana pihak partai politik menyikapi. Misalnya kita lihat saja rekam jejak Partai Demokrat. Partai yang pernah merilis video yang terkenal sampai sekarang yang mengandung kata-kata katakan tidak pada korupsi. Video ini dirilis dalam rangka kampanye Partai Demokrat pada pemilu 2019, namun belakangan jadi bumerang karena bintang video ini justru kena kasus korupsi, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondakh. Artinya Demokrat tidak sesuai dengan iklannya ya, ditambah lagi dengan adanya ganjalan dalam kasus korupsi hantaran.
yakni tidak diperiksanya anak SBY yaitu Edi Yudhoyono atau Ibas, padahal ada dugaan kuat keterlibatannya dalam kasus tersebut. Bahkan saat itu KPK sempat dituduh memberikan perlakuan khusus pada Ibas oleh kubunya Anas. Ini ganjalan yang nggak pernah tuntas, tapi imbas dari kasus korupsi ini sudah dirasakan oleh Demokrat. Citranya ambruk total di pemilu-pemilu selanjutnya. Angkanya sampai sekarang juga merosot tajam. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Ketika Menkominfo yang juga Sekjen Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi proyek infrastruktur BTS senilai 8 triliun, Nasdem malah cungkir balik membela Johnny G. Plate. Selain menyediakan bantuan hukum, Johnny G. Plate juga tidak dipecat dari Nasdem. Surya Paloh menyebut bahwa mereka mengacu pada asas praduga tak bersalah. Artinya, Nasdem tidak percaya akan kebenaran kasus korupsi. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan efek kejut yang luar biasa, di mana kabar dari Komisi Anti Korupsi ini sedikit mendebarkan seluruh akar rumput. Bidikan KPK kali ini tak lari jauh dari orang terdekatnya Surya Paloh atau Om Brewok, di mana setelah Johnny G. Plate terbitlah Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian Republik Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat di warung kopi hingga tongkrongan mahasiswa, di mana dirinya dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber Jawa Pos pada 14 Juni, Syahrul Yassin Limpo alias SYL ini diduga bersama anak buahnya berinisial KSD yang menjadi Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sekarang, yang juga saat ini menjabat sebagai Direktur Alat Pertanian melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatan mereka berdua, mereka disangkakan telah melanggar beberapa pasal, di antaranya Pasal 12E dan atau Pasal 12B nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU JO Pasal 56 dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, untuk perkara korupsi yang dituduhkan Syahrul Yassin Limpo dan anak buahnya ini disangkakan melakukan pemerasan, gratifikasi sampai pencucian uang. Waduh, apes betul Surya Paloh ini. Sebab anak buahnya Johnny G. Plate belum selesai di Kejaksaan Agung, malah muncul Syahrul Yassin Limpo lagi. Padahal Surya Paloh sedang berkoar-koar melakukan upaya pra-peradilan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate ini. Apakah Surya Paloh alias Om Brewok ini akan melakukan hal yang sama lagi dengan mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo juga? Kalau dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini, Surya Paloh mengambil langkah yang sama, maka Partai Nasdem akan menjadi partai pembela tersangka korupsi paling konsisten di Indonesia bahkan di dunia. Semenjak mendukung Anies Baswedan, nasib buruk menimpa Partai Nasional Demokrat, bahkan sampai ke lahan bisnis Om Brewok pun diduga mengalami penurunan yang luar biasa. Om Brewok tentunya tidurnya akan tidak nyenyak, bahkan kalaupun tidur pasti mimpi buruk dong ya. Lah bagaimana tidak, Partai Nasional Demokrat yang Om Brewok nahkodai selama ini membanggakan slogan tanpa mahar, malah ditampar oleh perbuatan oknum beberapa hari yang lalu itu.